Halo, balik lagi di Fun Tutorial, dan sekarang kita akan bikin efek foto parallax yang kayak gini. Jadi ini bikinnya di Adobe Photoshop ya. Dan sekarang kita masuk aja ke Photoshop. Nah, di sini saya ada satu buah image. Kalau kalian mau pakai image ini, nanti saya kasih linknya di deskripsi, tapi ini hanya buat latihan ya, karena image-nya punya orang juga sih. Oke, sekarang yang pertama itu langkahnya si gambar orangnya ini beserta batu-batuannya ini kita pisahin dengan si background pegunungannya ini. Jadi sekarang kita crop atau cut aja dengan pen tool. Oh ya, sebelumnya ini sebentar. Ini kan kelok, kita klik 2 kali aja, lalu klik OK, dia biar kebuka ya. Nah, sekarang kita crop atau cut si gambar orangnya dan bebatuannya ini dengan si gambar background pegunungannya ya, kita pisahin. Oke, jadi kita mulai aja, dan ini kita akan percepat aja. Nah, ini kita gabungin aja sama yang di sini tadi. Kalau udah keseleksi semua, kita balik ke Move Tool dan pencet Ctrl Enter bersamaan. Lalu sekarang kita kasih feather biar lebih halus. Select, Modify, dan feather. Nah, feather radiusnya saya kasih 1 aja karena emang resolusi fotonya ini nggak gede ya, biar nanti hasil akhirnya itu filenya tuh nggak terlalu gede. Langsung okein aja. Lalu ini filenya kita duplikat dulu si yang udah diseleksinya ini dengan cara Ctrl J. Nah, si layer yang nolnya ini kita tutup dulu matanya. Nah, ini masih ada di sini, kita potong lagi dikit dengan pen tool lagi. Nah, kalau udah kita ke Move Tool, lalu Ctrl Enter lagi, dan kita kasih feather lagi angka 1, lalu okein aja. Lalu ini pastikan dia yang di sini ya, lalu pencet aja delete. Kalau udah ngilangin seleksinya, tekan Ctrl D. Nah, sekarang ini kita kasih namain dulu ya. Kita namain dulu, kita buat ini orang aja ya. Sekarang kita tutup yang orang, kita hidupin lagi yang ini. Nah, sekarang kita mau hilangin gambar orangnya ini biar jadi gambar si background pegunungan semua ya. Jadi ini kita seleksi lagi, tapi nggak dengan pen tool, pakai yang cepat aja dengan polygonal lasso tool. Jadi ini nggak perlu, jadi seperti ini ya. Jadi nggak perlu detail seperti yang pen tool tadi. Jadi kita ikutin aja nih shape-nya seperti ini. Jadi dia nggak perlu sampai kena, kira-kira segini aja. Nah, kalau udah ini kita langsung satuin lagi sama yang awal. Nah, ini kan dia udah keseleksi, kita balik ke Move Tool, lalu kita pilih Edit, lalu pilih yang Fill. Pastikan yang ini, yang atas ini dia content aware ya. Lalu yang color adaptation-nya ini pastiin dia kecentang. Lalu yang lain ini samain kayak gini. Lalu langsung aja klik OK. Oke, kita hilangin seleksinya dengan cara Ctrl D. Nah, sekarang ini udah jadi satu semua, nggak apa-apa dia kayak gini. Nah, jadi si layer orangnya ini kita hidupin lagi. Oke, jadi dia udah jadi 2 layer ya. Nah, sekarang ini kita kasih nama background. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan efek parallaxnya ya. Jadi kita pakai timeline, kita bisa masuk ke menu window, lalu pilih timeline. Nah, ini kan dia ada kalau misalnya dia di sini punya kalian bukan create video timeline, misalnya create frame animation, pilih yang create video timeline.
lalu kita klik aja di sini. Oke, jadi yang ini kita ubah dulu kita pencet ini ya, klik dan tahan, pilih yang full screen mode biar dia enak bisa digeser. Jadi ini tekan pencet spasi aja di keyboard, lalu klik and drag di sini. Sekarang kita zoom out dulu, pencet Alt di keyboard dan scroll ke belakang. Ini zoom out, dan scroll ke depan ini buat zoom in ya. Oke, jadi kira-kira segini aja mungkin ya, segini cukup. Nah, jadi si layer orangnya ini orang dan backgroundnya ini kita convert dulu ke smart object. Caranya kita klik kanan lalu pilih convert to smart object, dan yang background juga klik kanan dan convert to smart object. Kita mulai dari yang orang. Jadi di sini yang ininya nih, ini apa sih namanya, saya lupa juga. Kita taruh dia di posisinya yang paling awal. Jadi yang ini yang layer orangnya ini kan ada tanda panah ini, kita klik. Lalu yang transform ini kan ada kayak icon keyframe. Ini kita klik aja di sini, kita klik sekali. Nah, jadi dia ada keluar ini ya buat keyframe-nya. Sekarang kita pindahin dia ke akhir sini. Kita pindahin ke sini, lalu kita Ctrl T. Lalu sudutnya ini kita tarik. Pencet. Kalau di Photoshop CC itu yang CC 2019-2020 dia nggak perlu tekan shift lagi. Jadi dia kalau misalnya ditekan shift dan Alt dia malah jadi begini, jadi nggak proporsional. Jadi dia nggak perlu tekan si shift lagi ya. Jadi cukup tekan Alt-nya aja biar dia kanan kirinya itu membesar. Kalau hanya kalau misalnya kita tarik sudutnya aja nggak tekan Alt, dia hanya memperbesar satu sisinya aja. Jadi kita ulangin ya, tadi itu yang dari awal, pencet si transformnya ini, pastikan dia keluar kuningnya ya, seperti ini. Oke, kita geser dia ke akhir, kita pencet Ctrl T, lalu kita perbesar seperti ini ya, kira-kira segini cukup. Kalau udah langsung tekan ini. Nah, sekarang ini kita geser ke belakang. Nah, kalian udah melihat kan si orangnya dari kecil terus zoom in gitu. Nah, oke. Sekarang yang ini panah yang di samping tulisan orangnya ini kita tutup lagi, kita klik aja. Sekarang kita ke background. Nah, jadi si panah ini kita keluarin lagi. Nah, jadi sekarang kita mulainya di backgroundnya itu dari besar ke kecil ya. Jadi ini kita klik aja di sini. Kita klik ya. Jadi ini pastiin dia tadi kan kalau misalnya dia di sini si yang buat timelinenya ini, kalau misalnya tadi di sini kalian balikin lagi ke 0. Jadi dipencet lagi si icon keyframe-nya ini, dipencet lagi, lalu kita Ctrl T, lalu kita besarin, kita gedein ya, kira-kira segini cukup. Kalau udah tekan ini, lalu kita lalu kita geser ke akhir yang di sini, lalu kita Ctrl T lagi dan kita balikin ke posisi semula, kira-kira segini, lalu tekan ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau kita geser dia udah kelihatan efek parallax-nya. Jadi ini kalau kalian mau play langsung aja tekan yang ini, kita lihat. Nah gitu, jadi dia udah kelihatan. Oke, kita stop dulu. Misalnya kalian muternya itu cuman sekali sampai di sini terus berhenti gitu, itu settingannya dari sini. Ini yang ini kita klik, lalu ini loop playbacknya ini dicentang. Misalnya ini nggak kecentang, misalnya ini kita coba ya,
Ini kita play. Dia nanti akan berhenti di akhir. Dia nggak ngulang gitu. Jadi kalau mau ngulang ya pencet loop playback. Ini maksudnya yang buat previewnya aja ya. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita akan coba save. Save-nya itu kita bisa masuk ke menu file, lalu pilih export, lalu ini render video ya. Jadi ini foldernya kalau udah nemu, misalnya di sini udah select folder gitu ya. Lalu buat namanya ini kita buat video parallax gitu. Nah, settingan yang di sini samain aja, itu dia udah default dari Photoshopnya. Setelah udah, langsung klik render. Oke, sekarang kita coba buka filenya. Ini ya tadi ya video parallax. Sekarang kita coba buka. Oke, jadi gitu aja tutorial membuat efek parallax di Adobe Photoshop ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di bawah, dan semoga videonya bermanfaat.